Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Usman Alamsa yang kini lagi mengikuti program studi S2 Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Bengkulu. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu dimensi proses manajemen pendidikan, di mana salah satu bahan mata kuliah yaitu topik proses perencanaan, bagian dari mata kuliah perencanaan pendidikan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Malam Sumantri MPD dan Ibu Dr. Sumarsi MPD. Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu tahun 2020. Dimensi substansi dalam manajemen pendidikan. Pertama, kurikulum dan ADM akademik. Yang kedua, kesiswaan atau murid. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, sarana, diantaranya gedung, ruang, dan perabot. Lalu dana atau pembiayaan pendidikan. Lalu hubungan sekolah dan masyarakat. Dimensi proses dalam manajemen pendidikan, yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga monitoring dan evaluasi, yang keempat rencana tindak lanjut atau replanning. Dimensi proses dalam manajemen pendidikan itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, lalu tindak lanjut atau rekomendasi. Perencanaan pendidikan di dalam kurikulum dan akademik, dokumen yang diperlukan yang pertama rencana pembelajaran atau RP, yang kedua kurikulum, KTSP ataupun K13, lalu yang ketiga program semester, yang keempat program tahunan atau renov sekolah, lalu rencana pengembangan sekolah atau RPS, dilanjut ke renstra sekolah 10-20 tahun, lalu renstra pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi, lalu renstra pendidikan nasional. Perencanaan pendidikan, kurikulum dan akademik, data penunjang, yang pertama data siswa, lalu data guru, kemudian yang ketiga data fasilitas sekolah, yang keempat data prestasi akademik atau hasil belajar siswa, lalu data prestasi non-akademik siswa, data prestasi antar sekolah, hasil akreditasi sekolah dan data pendukungnya, lalu profil sekolah, profil pendidikan daerah atau wilayah. Dokumen yang diperlukan yaitu dokumen pribadi atau laporan pribadi siswa, prestasi akademik siswa atau raport, prestasi akademik atau mata pelajaran, prestasi akademik untuk kelas, prestasi akademik sekolah. Data penunjang jumlah siswa yang ada menurut jenis kelamin, lalu data jumlah penerimaan siswa 5 tahun, yang ketiga jumlah siswa 5 tahun, lalu jumlah siswa lulus 5 tahun, jumlah siswa yang melanjutkan dalam jangka waktu 5 tahun, lalu data prestasi akademik siswa 5 tahun, data prestasi non-akad siswa 5 tahun, data siswa menurut latar belakang orang tua, lalu data siswa menurut asal sekolah. Rencana. Yang pertama penerimaan siswa baru, yang kedua penerimaan siswa pindahan, yang ketiga pembinaan siswa berdasarkan bakat, minat, prestasi, dan handicap, lalu pembinaan sekolah berdasarkan potensi dan keunggulan lokal. Keadaan jumlah pendidik dan tenaga pendidikan, di mana menurut jenis kelamin, lalu menurut latar belakang pendidikan, dilanjut menurut mata pelajaran, menurut usia masa kerja golongan dan pangkat, lalu menurut jumlah jam kerja. Kemudian keperluan kekurangan atau kelebihan tenaga, rencana pemenuhan kebutuhan atau pengadaan tenaga, lalu rencana pengembangan tenaga yang ada. Sarana dan prasarana, yang pertama ruang kelas, labor, perpustakaan, guru, kepala sekolah, KM dan WC. Kemudian yang kedua kursi, meja, almari, baik siswa ataupun guru.
Lalu yang ketiga, buku siswa dan guru. Yang keempat, keadaan, kekurangan, kelebihan baik jumlah maupun spesies atau kualifikasinya. Dan ke daftar inventaris, daftar kebutuhan sarana, rencana pengadaan sarana, rencana pemeliharaan sarana sekolah. Sumber-sumber biaya pendidikan. Yang pertama, dana BOS, baik itu PKPS atau BBM, lalu DBL, rehab, buku, lab, alat, dan server, lalu APBD tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian yang keempat, partisipasi masyarakat, baik komite, donatur, ataupun kerjasama. Dan yang kelima, pendapatan per sumber-sumber lain atau sumber-sumber lain. Alokasi biaya pendidikan, diantaranya pendaftaran atau penerimaan siswa baru, buku teks dan buku referensi, pembelian bahan habis pakai, pembiayaan kegiatan kesiswaan, ujian harian, semester akhir, lalu pengembangan profesi guru, perawatan sekolah, langganan daya dan jasa. Alokasi biaya pendidikan lainnya, honor GTT atau honorer, bantuan transport siswa miskin, asrama, pondokan, alat ibadah, ATK surat menyurat, media alat pembelajaran, mobiler sekolah. Event hubungan sekolah dan masyarakat. Di antaranya, brosur profil sekolah, renstra dan program tahunan, rapat umum dan pengurus komite sekolah, lalu lebih dari expose program awal semester per tahun, rapat awal tahun dengan wali murid, dengan wali kelas, rapat umum akhir semester, dan lebih dari ekspos prestasi dan hasil kerja siswa, lalu bagi rapot dan pameran sekolah. Buat atau tentukan desain atau rancangan pendidikan. Yang pertama, pesan atau gram untuk setiap event, waktu dan cakupan untuk masing-masing event, pembagian tugas dan job yang jelas, pihak-pihak terkait atau stakeholder, identifikasi potensi atau stakeholder, ekspos keunggulan sekolah, ajakan untuk mengatasi masalah sekolah. Itulah paparan materi yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.